Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, Bu Kasiumas, Pak Tipikor, rekan-rekan awak media sekalian. Baik, pada hari ini Senin tanggal 28 Oktober kami akan melaksanakan rilis mengenai tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dana desa yang bersumber dari APBDes di Desa Talang Renah, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk dasar perkara, tempat dan waktu kejadian, baik identitas maupun uraian kejadian akan langsung disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim. Mungkin sekian mukadimah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolok, yang saya hormati Pak Bupati Propam, Bupati Humas, Bupati Humas, Pak Kanitipiko serta rekan-rekan media. Pada siang hari ini saya minta maaf mungkin agak telat. Kita akan press release terkait dengan pengungkapan kita terkait dengan kasus tindak pidana korupsi di ADD di Desa Talang Renah tahun anggaran 2023. Untuk penjabaran singkatnya akan saya jabarkan. Untuk tempat waktu kejadiannya di Desa Talang Renah dan tahun anggarannya adalah tahun anggaran 2023. Identitas tersangka atas nama SA dan atas nama GW, di mana SA tersebut merupakan Kades dan GW itu merupakan Sekdes. Di sini bisa kami jelaskan juga bahwa SA dan GW ini merupakan bapak dan anak. SA ini bapaknya, GW ini adiknya. Untuk uraian kejadian berdasarkan Perdes dan Perkades Desa Talang Renah tahun anggaran 2023 memiliki pendapatan desa sebesar 1.052.000.000 sekian yang terdiri dari DD 642.287.000, Silpa DD 46.400.000 dan ADD sebesar 335.049.000 dan BHPL sebesar 8.615.000. Kemudian proses pencairan dana desa APBDes dilakukan oleh saudara SA bersama dengan keuangan atau bendahara desa. Namun setelah dicairkan, dana tersebut dipegang dan disimpan langsung oleh Kades yang atas nama SA sendiri selaku kepala desa dan bukan kaur keuangan. Dan pengelolaan dana desa tersebut hampir keseluruhan dikelola dan disimpan oleh GW selaku Sekdes dan selaku juga anaknya dari SA. Dan juga tidak melibatkan TPK dalam pelaksanaan kegiatan, melainkan dilaksanakan oleh Kades bersama dengan Sekdes, saudara GW. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keuangan ditemukan beberapa temuan, diantaranya honor tim RPJMDes yang tidak dilaksanakan, fiktif, pembelian APE di lingkungan penyelenggaraan PAUD yang tidak dilaksanakan, fiktif, pembelian timbangan dewasa, timbangan anak, printer, stadiometer yang tidak dilaksanakan, fiktif, pembelian susu, kalsium, dan ATK yang tidak dilaksanakan juga fiktif. Dan biaya langganan wifi yang tidak dibayarkan pada tahun anggaran 2023, silpa yang tidak ada di rekening kas desa yang pada saat tahun anggaran 2023, serta kegiatan jembatan desa yang tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga desa. Jadi kami jelaskan juga bahwa pada saat tahun anggaran 2023 ada kegiatan pembangunan jembatan desa dengan pagu sebesar 402.804.500 dan dilaksanakan borongan dengan sistem kontrak di pihak ketiga kan dengan nilai 220 juta. Ini bisa dibilang telak ini dengan penyedia saudara UJ sesuai surat perjanjian nomor 110 garing SP garing AB garing bulan 8 garing 2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan ditunjuk oleh Kades langsung. Dan juga berdasarkan kita cek juga tidak melibatkan tim pelaksana kegiatan. Setelah dilakukan cek fisik oleh ahli teknik yang kami mintai keterangan juga bernama Insinyur Jawoto, didapati temuan kekurangan volume atas pembangunan jembatan sebesar 221.611.800 bahwa Kades dan Sekdes ini mengelola dana sendiri tahun anggaran 2023 dan tidak ada melibatkan keuangan sama sekali. Jadi memang setelah pencairan langsung ditaruh di rekeningnya si Kadesnya itu. Lalu Kades telah menggunakan dana untuk kepentingan pribadinya sebesar 30 juta rupiah, sedangkan GW selaku Sekdes dan anaknya Kades ini menggunakan untuk pribadinya sebesar 10 juta rupiah. Jadi sebagai gambaran, anggaran pada saat pembuatan jembatan itu sebesar 402 juta, dibikin kontrak lah bersama dengan saudara Uji sebesar 220 juta,
namun untuk dana yang diberikan sebesar 150 juta. Jadi untuk 70 jutanya disimpan juga sama kadesnya dengan alasan untuk belanja-belanja dan lain sebagainya. Untuk barang bukti di sini adalah APBD Desa Talang Kecamatan Air Besi tahun anggaran 2023 dan dokumen pengajuan dan pencairan tahun anggaran 2023. SK Kades Desa Talang, SK Sekdes dan perangkat Desa Talang, SK PPKD, SK TPK dan SK PPK. SPJ kegiatan tahun anggaran 2023, kwitansi pembayaran dan terakhir dokumen lain terkait dengan Desa Talang. Jadi untuk kerugian keuangan negara yang ditimbulkan berdasarkan PKKN yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan laporan keuangan DLHP nomor 3 tahun anggaran 2024 tanggal 27 Agustus 2024 ditemukan kerugian negara sebesar 287.584.865,83 rupiah. Untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Di subsidi kami juga subsidiarkan dengan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUH pidana. Dengan ancaman hukuman maksimal pidana seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta dengan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan